Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas movie dari Cina yang berjudul Ten Years of Loving You. Jadi movie ini nih ditunjukkan spesial untuk Hari Valentine di tahun kalau nggak salah 2021 apa 2022 gitu. Jadi di movie ini nih diceritakan tentang kisah romansa seorang remaja. Jadi si cewek ini dia tuh tinggal di luar negeri itu selama 17 tahun. Terus ketika umurnya 17 tahun dia tuh baru tahu identitasnya kalau dia itu merupakan pewaris dari keluarga kaya yang ada di Cina. Akhirnya dia tuh balik lagi, terus dia kan bener-bener belum tahu gitu kan ke lingkungan yang ada di Cina seperti apa. Terus dia tuh juga mendapatkan perlakuan yang buruk gitu dari teman-teman sekolahnya, kayak dibully gitu. Terus akhirnya si cowok ini nih namanya Yunsi, dia tuh nolongin si cewek gitu. Terus nanti dari sini tuh ada benih-benih cinta, ada love line di antara mereka kayak gitu. Jadi si cowok nih bener-bener kayak selalu ada di sampingnya si cewek ini gitu teman-teman. Jadi dia yang ngajak buat gabung ke circle-nya, terus kayak selalu ngejaga di sekolahnya gitu. Si ceweknya ini udah mulai ada rasa gitu, tapi si cowoknya ini di sini terkenal sangat dingin dan gak mudah jatuh cinta kayak gitu. Terus ini ketika ada pertemuan wali gitu, wali murid, si cewek ini gak ada walinya gitu teman-teman. Akhirnya si cowok ini dengan gentlenya menjadi walinya si cewek, dan di sini bener-bener makin ke belakang tuh effortnya si cowok tuh bener-bener makin keren gitu. Terus ini si ceweknya ini kayak lagi sedih gitu, keluarganya tuh kayak nggak memperlakukan dia dengan baik juga. Akhirnya si cowok ini ada buat dia dan bilang nggak apa-apa, aku bakal jadi keluarganya kamu gitu. Jadi awal-awal mereka mau apa ya, kayak menunjukin perasaan satu sama lainnya gitu. Terus mereka akhirnya pacaran gitu teman-teman. Pokoknya happy banget pas masa-masa ini, happy sebelum ada badai yang menyerang gitu. Soalnya makin ke belakang nih makin sad gitu teman-teman. Awalnya emang manis manis sedih, manis sedih, pokoknya ceritanya tuh bener-bener campur aduk gitu. Ini masih manis-manisnya, mereka masih awal-awal pacaran gitu. Terus si cowok ini awalnya berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri, tapi karena si cewek ini dia tuh membatalkan niatnya dan berencana untuk berhidup bersama dengan si cewek gitu. Tetapi beberapa tahun kemudian, kalian bisa lihat di sini nih mereka udah pada sama-sama dewasa ya. Nggak semanis yang dulu tuh kan, mereka tuh bawaannya kayak mau tengkar apa ya, kayak si cewek ini benci banget udah ke si cowok gitu. Soalnya ada konflik yang membuat mereka tuh putus gitu teman-teman. Terus ini si cowok ini akhirnya kan pergi ke luar negeri kan. Terus dia balik setelah 4 tahun tuh, balik lagi ke Cina, dan ceweknya ini udah sukses nih jadi dokter. Si ceweknya ini menghindar dari si cowok, padahal si cowok ini masih kayak ada rasa dan pengen mengejar lagi gitu. Tapi si cewek ini udah terlanjur kecewa. Sebenarnya mereka tuh masih sama-sama memiliki perasaan, dan ketika sikapnya si cewek ini kayak gini, sebenarnya dia tuh juga merasakan sakit gitu teman-teman. Soalnya si cewek ini juga masih sayang ke si cowok. Ini kan ini pas mereka sama-sama mabuk ya, si cewek ini ngelampiasin kemarahannya. Soalnya pas putus itu tadi, si cowok ini yang mutusin secara sepihak tanpa adanya penjelasan gitu. Jadi moro-moro si cowok mutusin si cewek. Sedih banget sebenarnya di sini, sama-sama sakit. Soalnya alasannya si cowok tuh mutusin tuh bukan alasan yang sederhana gitu teman-teman. Jadi bermula dari sini, pas mereka remaja nih, mereka kan udah mau memulai untuk tinggal bersama gitu kan. Tiba-tiba si cowok ini dapat telepon untuk segera balik ke Amerika gitu. Keluarganya kan ada di sana. Terus orang tuanya si cowok ini cerai gitu teman-teman. Terus ibunya itu kayak mengalami depresi, akhirnya dia harus ke luar negeri dan mereka LDR lah. Ini ya cobaannya pasangan LDR itu, kabar. Jadi sejauh ini gak ada ngabarin sama sekali dari awal nyampe sana tuh, kayak gak ada kabar selama berbulan-bulan. Si cewek ini kan nungguin gitu ya, apa kayak udah frustasi gitu, kenapa nggak ada kabar, padahal dia tuh nungguin di sana. Terus tiba-tiba sekalinya ada kabar, sekalinya nelpon, si cowok langsung mutusin dia secara sepihak. Itu kan kayak what
Apa maksudnya gitu si cewek. Dari sini awal mula dia tuh kecewa banget sama si cowok. Dia itu udah nunggu, udah setia nunggu, tiba-tiba dapat kabar ini tuh langsung gak enak banget kabarnya gitu teman-teman. Tapi alasannya si cowok, nah ini karena dia tuh sakit teman-teman. Sedih kan. Jadi si cowok ini sakit, udah keluarganya udah orang tuanya itu cerai, terus ibunya itu bunuh diri, ditambah dia tuh sakit kayak udah bener-bener dia tuh di titik terendah banget banget banget. Dia tuh cuma nyampein kondisinya tuh ke sahabatnya, tapi dia tuh bilang jangan sampai si cewek itu tahu kayak gitu. Terus ini momen ketika dia mau mutusin si cewek. Sedih banget teman-teman. Dia tuh nggak mau cerita, soalnya ya itu dia nggak pengen nunjukin sisi terlemahnya dia ke si cewek, dan nggak mau jadi bebannya si cewek juga kan. Pasti si ceweknya bakal kepikiran kan tentang kondisi dia, dan dia tuh nggak mau teman-teman, makanya dia memilih untuk putus. Dan ini adalah momen-momen dimana tiap tahun dia tuh selalu ingat dengan ultahnya si cewek. Soalnya sebelumnya si cewek itu belum pernah ngerasain yang namanya dirayain ulang tahunnya. Dan pas masih masa-masa yang manis-manis itu, si cewek ini ngerayain ultahnya, dan si cewek itu bilang ini pertama kali aku ultahku dirayain secara benar gitu. Makanya dia tuh tiap tahun selalu ngerayain ultahnya si cewek. Dan ini dia tuh udah kondisinya mulai membaik dan mulai balik ke Cina lagi kan. Terus dia tuh diem-diem masih mencari-cari kabar cewek, kayak pas graduation tadi dia tuh sebenarnya datang gitu. Terus ini pas ada momen ada turun salju gitu, terus si cowok ini ngikutin gitu teman-teman. Terus kalung yang dikasihkan sama si cowok ini tuh dibuang gitu loh teman-teman sama si cowok. Di sini padahal si cowok itu alasannya tuh karena dia sakit, bukan karena alasan lain. Tapi ya itu dia tuh nggak mau jujur sama si cewek, karena si cewek salah paham kan. Terus ini momen ketika si cewek itu udah tahu alasan yang sebenarnya mereka putus itu apa. Terus akhirnya di sini kan udah kayak penjelasan panjang kali lebar banget teman-teman. Akhirnya mereka memutuskan untuk balikan. Kalian kalau nonton itu momen sweetnya tuh banyak banget teman-teman, apalagi pas masih masa-masa SMA. Tapi ini aku skip. Terus ini mereka itu udah mulai happy gitu teman-teman. Tapi setelah ini ada badai lagi. Nah si cowok sering pingsan, dan ternyata si cowok itu menderita penyakit adenokarsinoma atau kayak kanker yang berasal dari sel-sel kelenjar gitu teman-teman. Dan itu udah parah banget, soalnya itu udah menyebar ke area paru-paru, ke area tulang, sama ke hati gitu. Jadi mau melakukan kemo dan operasi pun itu percuma gitu. Dan di sini kan yang cewek ini dokter ya, dokter bedah. Jadi dia tuh udah tahu apa yang akan terjadi, dan kayak kondisinya separah apa si cewek ini udah tahu gitu. Tanya dia tuh di sini kan sedih banget, kayak baru aja dikasih happy kok udah mulai set lagi gitu. Si cewek ini kayak merasa nggak adil buat diri dia sama si Yunsi si cowok itu temen-temen gitu. Terus di sini si cowok ini ternyata ya ampun dia tuh sweet banget, ijonan banget teman-teman. Dia tuh selalu mengabadikan momen dari sejak pertama kali dia ketemu sama si cewek ini, belum pacaran loh ya, pertama kali ketemu. Waktu pertama kali si cewek ini di sekolahnya itu semuanya diabadikan teman-teman, dan itu banyak banget momen-momennya dari pas mereka masih SMA, graduationnya si cewek. Pokoknya tiap momen yang berkaitan dengan si cewek gitu tuh ada semua teman-teman di studio itu. Sweet banget gitu. Terus di sini plot twist buat si cowok ya, soalnya di sini nih rencananya mau adain pernikahannya si temennya ya. Terus ternyata plot twist banget, si ceweknya ini ngelamar si cowok. Soalnya dia tuh udah ngerasa nggak ada waktu lagi. Terus setidaknya meskipun ditinggal mati pun aku harus milikin dia gitu. Akhirnya dia tuh ngelamar. Di sini scene-nya bikin terharu banget, soalnya si cewek itu bener-bener ngungkapin rasa terima kasihnya dari awal ketemu, kayak perlakuannya, pokoknya rasa terima kasihnya dia. Terus ini si cewek mulai sedih mengingat kondisinya si cowok itu yang udah mulai drop banget. Kalian bisa tonton sendiri teman-teman untuk tahu apakah happy ending atau sad ending gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Makasih banyak, bye bye.